Itulah sebabnya walaupun menang rasanya kan kurang afdol. Kayak nggak menang gitu loh. Karena cara penampilannya yang menurut saya sih karakter nggak kelihatan, identitas nggak kelihatan, mainnya itu rasa apa nggak kelihatan gitu loh. Nggak kuat. Hanya seolah-olah menggebrak di depan aja, habis itu melempem. Seperti kerupuk kena angin gitu loh. Nggak enak kan melempem. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas Piala AFF. Indonesia yang sudah melakoni pertandingan pertamanya menang 4-2 lawan Kamboja. Dan besok akan menghadapi Laos di pertandingan kedua. Nah, yang mau saya bahas adalah poinnya bukan soal menang kalahnya. Bahwa kemenangan pertama dalam sebuah turnamen itu penting, semua orang juga tahu itu kan. 3 poin pertandingan pertama itu penting, semua orang juga tahu. Menang dari Kamboja ya itu bukan isu, karena sejak zaman kapanpun Kamboja bukan lawan buat Indonesia. Buat sepak bola Indonesia, Kamboja nggak pernah jadi sebuah perhitungan, atau jangan sampai jadi obstacle tuh yang namanya Kamboja, Laos. Kalau lawan Kamboja sampai lawan Laos kita harus deg-degan, nah itu berarti ada yang salah dengan sepak bola kita. Jadi poinnya adalah lawan Kamboja dan Laos bukan soal menang atau tidak menang. Jadi poinnya Indonesia nggak boleh sekedar menang. Menangnya harus dengan meyakinkan, convince gitu loh. Jadi iya menang, tapi apakah menangnya dengan cara yang meyakinkan, performanya, kinerja timnya baik apa tidak. Nah kemarin itu memang betul menang 4-2, bahkan di babak pertama bikin 3 gol. Tapi apakah itu meyakinkan? Sepertinya enggak. Kamboja di satu sisi memang kelihatan maju sepak bolanya, berkembanglah timnasnya. Ya di luar lapangan di technical areanya ada Keisuke Honda, sesuatu yang juga menarik karena dia pemain besar Jepang, itu juga memberikan kontribusi. Tapi yang menarik adalah selain kehadiran Honda, di lapangan pun secara teknikal permainan Kamboja menurut saya sih jadi lebih baik. Mereka bisa build up, mereka berani menguasai bola, progression ke depan gitu loh. Jadi main bolanya udah lebih maju dibandingkan Kamboja yang kita tahu beberapa dekade, beberapa tahun belakangan. Nah, persoalannya memang Kamboja harus jangan jadi lawan buat kita. Tapi makanya sorotannya adalah apakah Indonesia menang dengan mengesankan, menang dengan cara meyakinkan. Itu yang menjadi sorotan publik, termasuk saya. Saya pikir penampilannya sangat pas-pasan ya. Di awal sih kesannya sih sangat menggoda, pressing sangat ketat, pressing di atas, nggak turun gitu loh. Langsung ditekan Kamboja, sehingga Kamboja di menit-menit awal kesulitan karena pressing atas Indonesia. Apalagi ada gol cepat, sundulan dari Rahmat Irianto kan. Lalu gol Evan Dimas juga, under 20 menit udah 2-0. Lalu plus lagi, tambah lagi di menit 30-an Rahmat Irianto bikin gol lagi dari sepak pojok, dari proses yang sama tapi dari sisi yang lain. Jadi kemudian seolah-olah kita hebat di awal, tapi kemudian menurut saya sih perlahan kemudian melorot gitu loh permainannya. Di babak pertama 52 berbanding 48 lah possessionnya. Tapi lihat di babak kedua, di akhir pertandingan statistik menunjukkan possession Indonesia 45,1. Sebaliknya Kamboja 54,9. Kebalik possessionnya. Karena memang di babak kedua Kamboja main lebih bagus, lebih rapi. Build up-nya bagus, penguasaan bolanya bagus, berani pegang bola. Rapi gitu loh organisasinya. Nah Indonesia memang punya kualitas, individu-individu bagus. Tetapi nggak kelihatan as a team itu identitas yang menonjolnya apa. Karena ngotot di awal, pressing di awal, tapi kemudian melempem, melorot seiring waktu gitu loh. Akhirnya babak kedua retreat kok, timnas Indonesia nggak pressing di atas lagi. Nah untunglah kelebihan individu, untunglah kelebihan masih punya aura Indonesianya ketimbang Kamboja sehingga kemudian menang 4-2.
Tapi ini sebuah kemenangan yang memberikan catatan, yang memberikan sebuah catatan yang cukup kritis gitu loh. Menang tapi ada banyak catatan kritis. Bayangin, Victor Igbonevo ganti Ryuji Utomo nggak mengubah apapun. Pratama Arhan diganti Edo Febriansyah nggak mengganti apapun, nggak mengubah situasi apapun. Evan Dimas, kapten kesebelasan, itu kan bukan pemain biasa. Dalam tanda kutip, kapten itu kan bukan pemain biasa. Tapi digantikan loh. Akhirnya di babak kedua, di pertengahan babak kedua, oleh Sahrian Abimanyu. Artinya kan, ada sesuatu yang salah. Bahkan kapten kesebelasan pun di sana nggak bisa membawa misi pelatih ke dalam lapangan. Tidak bisa menjadi tangan kanan pelatih di dalam lapangan. Sehingga kemudian Sinteyong harus menarik Evan Dimas dan digantikan Sahrian Abimanyu. Jadi pergantiannya nyaris nggak mengubah apapun. Ezra nggak memberikan peluang berbahaya. Ada satu peluang reboundnya naik ke atas Ezra. Diganti di menit 80-an oleh Coach Hedia Haryudo juga nggak mengubah apapun. Jadi memang ini kemenangan tapi rasa kurang meyakinkan. Ada banyak catatan kemenangannya. Nah lawan Laos pun besok itu sama posisinya. Lawan Laos itu bukan sekedar menang. Menang itu harus udah kepastian. Sebuah keniscayaan lawan Kamboja, lawan Laos itu harus menang. Nggak ada pilihan lain, cuma menang. Tapi nggak boleh sekedar menang. Lawan Kamboja, lawan Laos itu harus menang dengan meyakinkan dan memperlihatkan grafik naik. Supaya apa? Karena sebetulnya tantangan sesungguhnya adalah lawan Vietnam dan lawan Malaysia. Nah kalau yang di Kamboja aja banyak catatan, lalu nanti Laos semoga ada perbaikan, jangan ada banyak catatan lagi. Nah itu yang harusnya kan. Karena ujian sesungguhnya, lawan sesungguhnya itu adalah Vietnam dan Malaysia. Itulah sebabnya walaupun menang rasanya kan kurang afdol. Kayak nggak menang gitu loh. Karena cara penampilannya yang menurut saya sih karakter nggak kelihatan, identitas nggak kelihatan, mainnya itu rasa apa nggak kelihatan gitu loh, nggak kuat, hanya seolah-olah menggebrak di depan aja, habis itu melempem, seperti kerupuk kena angin gitu loh, nggak enak kan melempem, seperti itulah. Jadi semoga ada perbaikan dan saya ngelihat ini kok masih dicari-cari ya oleh Sinteyong mana yang paling pas di posisi tertentu, padahal ini sudah memasuki turnamen sesungguhnya Piala AFF. Harapannya satu, bahwa kalau lawan Kamboja, lawan Laos itu harus menang, tapi dengan catatan harus meyakinkan, catatan kritisnya harus berkurang, tapi kemudian ada grafik naik supaya lawan Vietnam dan Malaysia kita publik bola diberikan kenyamanan lah sedikit bahwa oke, kita siap lawan Vietnam dan kita siap lawan Malaysia untuk ke babak selanjutnya. Ya kita berharap saja kalau saat ini sih, bahwa saat ini sih memang penampilannya masih di bawah standar, di bawah par, underperform yang kemarin. Itulah catatan Gocek Bung Toel kali ini. Saya ingatkan lagi, jadi solusi bukan polisi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.